Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijir Ismail, NIM 21020951072 dari kelas PT IKD angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program sebagai pemenuhan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar yang diberikan oleh Bapak Ahyar Muhtar, SPDMT, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Di sini kita akan membuat program mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil dengan menggunakan metode insertion sort. Data yang akan kita gunakan sendiri itu adalah NIM dari kita sendiri. Baik, langsung saja. Di sini kita membuat terlebih dahulu include IOStream. Include ini berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan oleh header file. Selanjutnya di sini IOStream merupakan library untuk menerima masukan dan keluaran baik berupa cout, cin, dan inline. Setelah itu kita menggunakan using namespace std. Gunanya yaitu untuk mengakses sebagai salah satu instruksi yang kita berikan kepada aplikasi compiler terkait dengan penggunaannya. Jadi nanti kita tidak perlu lagi menggunakan std.2 sebelum menggunakan cout, cin, dan inline. Selanjutnya di sini kita membuat fungsi main. Fungsi main sendiri ini adalah fungsi yang wajib ada di program C++. Baik, karena di sini kita akan mendeklarasikan data terlebih dahulu. Karena NIM itu jumlahnya ada 12 digit, maka kita ambil saja 13 data. Nah, karena insertion sort itu adalah metode penyisipan yang mana datanya nanti akan disimpan terlebih dahulu di file lain sebelum disisipkan, maka kita menggunakan temporary atau temp. Kita deklarasikan terlebih dahulu di sini. Setelah itu kita membuat terlebih dahulu output untuk scope dari program kita. Sini nama saya Hijir Ismail. NIM 210 209501072 inline cout lagi untuk kelas PT IKD inline. Setelah itu kita membuat judul program kita yaitu program sorting, yaitu insertion sort descending menggunakan NIM inline cout lagi untuk memberikan batas. Inline. Baik, setelah itu kita akan membuat perulangan untuk memasukkan data atau NIM kita. Jadi kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel i sebagai nilai masukannya nanti. Setelah itu kita membuat perulangan for. Kita mulai dari i sama dengan 1. I harus bernilai lebih kecil daripada 13 adalah batas data. Dan increment i atau nilai pertambahan i tambah 1. Setelah itu kita membuat outputnya yaitu masukkan
digit NIM. Yang diikuti dengan nilai I untuk memberikan tanda digit keberapa dari NIM yang akan kita masukkan. Nah, setelah itu kita masukkanlah digit NIM-nya, yaitu data I. Nah, setelah ini kita akan membuat perulangan untuk data yang sebelum disorting. Jadi kita buat terlebih dahulu output data sebelum disorting. Setelah itu kita buatlah perulangannya, yaitu menggunakan perulangan for. Karena sebelumnya telah dideklarasikan variabel I, maka kita masih menggunakan variabel I sama dengan 1. I lebih kecil 13 dan I increment. Increment itu untuk penambahannya lagi nanti. Maka munculkanlah data I yang yaitu data digit NIM yang kita masukkan. Baik, selanjutnya kita akan membuat untuk data yang telah disorting. Jadi di sini kita akan membuat outputnya terlebih dahulu data setelah disorting. Setelah itu kita akan membuat perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil 13 dan I plus plus atau increment I. Maka karena I adalah data yang belum disorting, maka kita akan membuat pembanding terlebih dahulu. Karena pada dasarnya insertion sort ini adalah metode penyisipan yang mana data yang berada data kedua dari kiri akan dibandingkan dengan data yang pertama atau data yang sebelah kiri. Maka kita akan membuat pembandingnya terlebih dahulu dengan mendeklarasikan variabel J. Setelah itu kita membuat perulangan for. Di sini kita buat J sama dengan I. J lebih kecil 13 dan J increment. Maka jika data I lebih kecil data J, maka kita akan menyisipkan terlebih dahulu data J tersebut ke dalam data kosong atau temporary file. Jadi di sini data J sama dengan data temp. Setelah itu kita bandingkanlah data I dengan data J. Setelah itu kita akan memasukkan data I tadi ke dalam temporary file apabila telah dibandingkan dengan data J. Karena pada dasarnya tadi kita buat itu jika data I lebih kecil dari data J. Nah, setelah itu kita buatlah outputnya di sini, yaitu data I
Setelah itu kita buat nilai balikannya. Di sini kita buat nilai return 0. Baik, kita akan coba running program yang telah kita buat. Masukkan digit NIM 1, 2, 1, 0, 2, 0, 9, 5, 0, 1, 0, 7, 2. Nah, ini adalah data yang sebelum disorting, yaitu 2102095101072 atau NIM kita, dan 9752221100000 adalah data yang telah disorting dari yang terbesar ke yang terkecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari insertion sort ini dengan melihat output yang ada. Karena programnya yaitu descending, berarti kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Baik, di sini data yang paling kiri atau data yang paling atas merupakan 2. Setelah itu data yang kedua yaitu sama dengan 1 akan dibandingkan dengan data 2 dengan melalui temporary file. Jadi data kedua ini akan disimpan di temporary file. Setelah itu dibandingkan dengan data yang pertama. Jika data 2 lebih kecil daripada data 1, maka data yang kedua tersebut akan tetap berada di sebelah kanan karena ini adalah descending. Jadi urutannya tetap 2, 1. Setelah itu, data ketiga akan dimasukkan ke temporary file. Akan dibandingkan dengan kedua data tersebut, yaitu data 2 dan data yang pertama, yaitu 21. Karena 0 lebih kecil daripada kedua data tersebut, maka 0 tidak akan bergeser. Selanjutnya, data keempat akan dimasukkan ke temporary file, yaitu 2. 2 ini akan dibandingkan dengan ketiga data tadi. Karena data keempat ini lebih besar daripada 0 dan 1, maka data keempat ini akan disisipkan di antara 2 dengan 1. Jadi urutannya yaitu 2, 2, 1, 0. 2, 2, 1, 0. Setelah itu data kelima akan dimasukkan lagi ke temporary file, akan dibandingkan dengan keempat data yang telah disorting tadi. Karena 0 itu lebih kecil daripada keempat data tadi, maka 0 tidak akan bergerak. Jadi urutannya sekarang yaitu 2, 2, 1, 0, 0. Setelah itu data ke-6 akan dimasukkan ke temporary file atau data penyimpanan sementara. Data ke-6 ini akan dibandingkan dengan kelima data yang telah disorting tadi. Karena 9 lebih besar daripada kelima data tersebut, maka 9 akan disimpan menjadi data yang pertama atau data yang paling kiri. Maka urutannya yaitu 9, 2, 2, 1, 0, 0. Nah, setelah itu data ke-7 akan dimasukkan lagi ke temporary file untuk dibandingkan dengan ke-6 data yang telah disorting tadi. Karena 5 lebih besar daripada 0, 0, 2, dan 1, maka data ke-7 ini akan disisipkan lagi di antara 2 dengan 9. Maka urutannya yaitu 9, 5, 2, 2, 1, 0, 0. Nah, setelah itu data yang ke-8 ini akan dimasukkan lagi ke temporary file. Karena data yang ke-8 adalah 0, maka dia akan disisipkan di bagian paling kanan. Maka urutannya yaitu 9, 5, 2, 2, 1, 0, 0, 0. Nah, setelah itu data yang ke-9 lagi akan dimasukkan ke temporary file dan akan dibandingkan lagi dengan ke-8 data yang telah disorting. Setelah itu urutan karena 1 itu berada di antara
2 dan 0, maka disisipkanlah nilai 1 lagi menjadi 9522110000. Setelah itu data yang ke-11 ini yaitu 7 akan disimpan lagi di temporary file dan dibandingkan dengan ke-10 data yang telah disorting, maka akan dimasukkan lagi di antara 9 dengan 5, maka urutannya yaitu sekarang 97522110000. Dan data yang terakhir yaitu data ke-12 yaitu 2 akan dimasukkan lagi ke temporary file dan dibandingkanlah dengan ke-11 data yang telah disorting tadi. Karena 2 itu berada di antara 1 dan 0, maka 2 ini disisipkan di bagian tersebut. Maka hasil sortingnya adalah 97522211000. Baik, mungkin sekian video presentasi program insertion sort yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya sebagai pembawa materi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.